Ambar. Waalaikumsalam Bu Afi. Ya, begini Bu Ambar, dalam kesempatan kali ini saya mohon waktunya Bu Ambar untuk saya mintai sebagai narasumber dalam kali ini tentang mewawancarai panjenengan sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Ya. Nah, begini Bu Ambar, karena saya ikut program pendidikan berpenggerak. Nah, sebagaimana jenengan ketahui bahwa ini kan sudah sampai di modul 3.1. Nah, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama, selama ini bagaimana Bu Ambar dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa dalam hal ini, selama ini bagaimana Bu Ambar dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya, sebelumnya dalam mengidentifikasi apakah itu dilema etika atau rujukan moral, kita tidak serta-merta ya langsung menjudge, oh ini sebuah dilema etika, oh ini sebuah rujukan moral. Karena apa? Dalam mengidentifikasi hal tersebut, kita pasti melakukan observasi sebelumnya, apa yang melatar belakanginya, sehingga nanti kita bisa merujuknya, oh apakah ini dilema etika atau rujukan moral. Kadang bisa saja mungkin dari sudut pandang, misalkan ya dari sudut pandang guru lain atau mungkin wali murid ketika kita mendapati suatu hal, entah itu kejadian pada guru atau mungkin kejadian pada murid, tentu setiap orang itu memiliki perspektif masing-masing. Dan dari perspektif itu, nanti kita sebagai kepala sekolah itu harus bisa menarik benang-benangnya. Dengan apa? Tentunya tidak langsung menjudge pada hari itu juga atau sehari itu juga, tapi kita juga harus mengobservasi apa yang latar belakangnya, sehingga kita nanti bisa menentukan, oh ini dilema etika atau rujukan moral, seperti itu. Baik Bu Ambar, selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Bu Ambar menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung kebenaran ataupun nilai kebajikan. Ya, jadi seperti ini, dilema etika itu kan sama-sama ya. Jadi sama-sama mengandung dua kebenaran dan juga dua kebajikan. Tentu saja ketika ada kasus seperti itu, kita juga tidak serta-merta kita tanya dulu, misalkan itu terjadi pada guru kita, tentu kita juga harus menanyai guru kita. Tidak bisa kita sebagai kepala sekolah langsung mengambil keputusan. Misalkan ada kepentingan A dan juga kepentingan B, sudah diketahui bahwa A dan B tadi kan sama-sama benarnya. Nah, dari situ kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa jenengan harusnya memilih A, misalkan itu terjadi pada guru kita. Tapi kita juga harus menanyakan juga pada guru tersebut bagaimana nanti akhirnya saya bisa mengambil keputusan prioritas. Jadi skala prioritas itu dari A dan dari antara A dan B itu juga bisa kita tarik kesimpulan mana skala prioritas yang akhirnya bisa menjadi tolak ukur kita mengambil keputusan, seperti itu. Baik Bu Ambar, tadi sudah sedikit dijelaskan tentang langkah-langkah ataupun prosedur dalam pengambilan keputusan yang selama ini Bu Ambar lakukan. Selanjutnya, adakah hal-hal yang selama ini Bu Ambar anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentunya dilema etika itu terjadi di setiap sekolah ya. Nah, itu mungkin terjadi pada kasus guru kita, mungkin juga wali murid kita, dan juga mungkin itu terjadi pada kasus-kasus kejadian pada anak-anak kita. Jadi semua warga sekolah yang ada di sekolah kita itu pasti memiliki dilema etika. Terjadilah dilema etika itu. Nah, bagaimana cara mengatasinya atau yang lebih efektif ya? Salah satunya dengan selalu berkolaborasi dan mengkomunikasikan apa sih yang menjadi dilema etika, apa sih yang menjadi rujukan moral di semua kejadian itu. Tentunya kita sebagai kepala sekolah tidak bisa otoriter atau langsung membuat keputusan secara sepihak, yang mana kita juga harus bisa mengkomunikasikan itu pada rekan pendidik kita. Rekan pendidik itu juga sebagai saran pendapat yang harus kita tanyai juga, karena itu sudah sebagai rujukan untuk saya mengambil keputusan. Tak hanya itu, di setiap bulan itu kan kita juga ada parenting. Nah, di dalam parenting itu kita juga pasti menerima usulan-usulan terbuka.
karena kita menjalankan sekolah itu ya memang harus kerjasama antara rekan pendidik dan juga orang tua. Bahkan dalam memutuskan segala sesuatu itu kita juga harus punya latar belakang apa sih alasan kita untuk bisa mengambil keputusan. Bahkan alasan yang muncul dari peserta didik itu pun juga bisa menjadi tolak ukur kita mengambil keputusan seperti itu. Baik Bu Ambar, sebenarnya ini sudah dijawab semua tadi, mulai dari faktor-faktornya juga sudah dijawab. Yang saya tanyakan lagi adalah adakah Bu Ambar waktu ataupun tenggat waktu untuk menghadapi sebuah permasalahan, misalkan kasus itu terjadi pada saat itu, kemudian Bu Ambar langsung memutuskan, atau mungkin masih menjadwalkan lagi untuk pengambilan keputusan? Terkait waktu untuk menyelesaikan suatu kasus atau kejadian itu tidak terjadwal secara terperinci, itu tergantung kasus atau kejadiannya. Ketika memang itu harus diputuskan hari itu, ya kita putuskan hari itu, tentunya dengan koordinasi dengan guru, dan juga ketika itu harus melibatkan wali murid, ya kita ajak wali murid untuk berkoordinasi saat itu juga. Tapi ketika itu masih perlu observasi yang panjang dan agar tidak menimbulkan keputusan yang sepihak dan juga terlalu gegabah, itu akan lebih bahaya. Jadi sebenarnya kita sebagai kepala sekolah harus lebih tenang dan juga tidak gegabah, sembrono, dan ya itu tadi, lebih tenang dalam mengambil keputusan dan juga hal-hal apa yang melatar belakangnya seperti itu. Ya, baik Bu Ambar, dari percakapan hari ini atau wawancara ini, intinya dalam pengambilan keputusan kita butuh kolaborasi, kemudian menetapkan skala prioritas mana dulu, dan terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk saya jadikan sebagai narasumber, dan semoga dalam pertemuan kali ini saya bisa lebih banyak mengambil pengalaman ataupun ilmu yang boleh sampaikan hari ini. Sebenarnya ini bukan memberikan ilmu, hanya kita sharing saja apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya temui, dan pengalaman yang sudah saya dapatkan selama ini. Semoga menginspirasi dan juga kedepannya bisa saling berkolaborasi untuk memajukan sekolah seperti itu. Terima kasih Bu Ambar. Sami-sami Bu Afi. Assalamualaikum Bu Yayu. Waalaikumsalam Bu Afi. Begini Bu Yayu, kedatangan saya ke sini adalah untuk mewawancarai Bu Yayu sebagai Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Negeri 3 tentang bagaimana pengambilan keputusan yang Bu Yayu lakukan selama ini di lingkungan sekolahnya. Iya Bu Afi, terima kasih kepercayaannya karena mau wawancarai saya. Nanti pokoknya saya jawab sebisanya saja loh ya. Iya Bu Yayu. Oh, boleh tanya, ini keperluannya untuk apa ya wawancara ini? Iya Bu Yayu, jadi saya kan ikut pendidikan guru penggerak angkatan 11. Nah kebetulan ini sudah sampai di modul 3.1. Jadi dalam modul itu terdapat tugas tentang mewawancarai pimpinan sekolah atau kepala sekolah tentang bagaimana langkah-langkah pengambilan keputusan. Nah, yang selama ini saya pelajari itu tentang adanya etika, dilema etika, dan rujukan moral. Nah, mungkin di lembaganya Bu Yayu atau Bu Yayu sendiri pernah mengalami antara dilema etika ataupun rujukan moral seperti itu Bu Yayu. Ibu Afi, silahkan, mau apa yang ditanyakan? Jadi, begini Bu Yayu, selama ini bagaimana Bu Yayu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang mana dilema etika, terus yang mana termasuk rujukan moral? Oh, seperti itu, dilema etika. Kalau setahu saya ya Bu ya, dilema etika itu kan memang sama-sama benar ya, tapi kita harus bisa memilih mana yang paling
dibutuhkan atau yang kepentingannya itu untuk kepentingan orang banyak, bukan hanya untuk salah satu guru saja. Kalau rujukan moral itu menurut saya karena saya merasa nggak enak, akhirnya saya membela yang ini walaupun yang bu guru yang ini belum tentu benar, tapi karena saya merasa nggak enak atau ada gimana gitu, akhirnya saya membela seperti itu. Lantas Bu Yayu, saya mau bertanya bagaimana Bu Yayu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Yayu, terutama untuk kasus-kasus di mana adanya dua kepentingan yang sama-sama benar atau dua-duanya sama-sama mengandung kebenaran. Tentunya saya berpihak dulu tentang bagaimana dengan aturan dulu. Memang kadang seperti kemarin itu ada guru kami itu yang menggunakan uang BOP ya, karena dipakai untuk anaknya yang sakit. Saya juga nggak tega, tetapi saya tetap menyarankan bahwa uang BOP harus tetap digunakan sebagaimana mestinya untuk kepentingan sekolah. Walaupun itu digunakan dulu dipinjam untuk kebutuhan anaknya atau keluarganya yang sedang sakit, saya tidak mau tahu itu. Tetap saya suruh mengembalikan dan menggunakan uang BOP atau biaya operasional sekolah itu untuk kegiatan sekolah saja, seperti itu. Jadi saya tetap mengambil keputusan sesuai dengan aturan yang ada, seperti itu. Jadi saya nggak berpihak karena ini guru saya atau saya kasihan, walaupun sebenarnya itu guru itu tidak menyalahkan anggaran itu, tetapi kalau tidak dijalankan sebagaimana mestinya, saya tetap akan Baik Bu Yayu, lantas dalam pengambilan keputusan yang Bu Yayu tadi lakukan itu langkah-langkah seperti apa yang selama ini Bu Yayu lakukan? Langkah-langkah yang pertama, saya tetap mengacu pada aturan yang ada. Terus saya juga mengacu pada kepentingan orang banyak, jadi bukan untuk kepentingan individu saja. Terus saya juga mengambil keputusan itu sesuai hati nurani saya sebagai saya kepala sekolah. Jadi saya harus mengambil keputusan dan kebijakan sesuai dengan aturan yang ada. Tetap mementingkan kepentingan orang banyak dan aturan yang sudah berlaku. Ya baik Bu Yayu, jadi selama ini dalam pengambilan keputusan itu lebih ke kepentingan orang banyak begitu ya Bu Yayu. Saya mau bertanya selanjutnya, menurut Bu Yayu hal-hal apa saja yang selama ini Bu Yayu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya anggap itu efektif karena saya tetap mengumpulkan semua guru-guru tentang masalah apa yang dihadapi, kita ambil solusinya bersama-sama, bagaimana sehingga keputusan nanti yang saya ambil itu tidak merugikan salah satu orang tapi tetap bermanfaat bagi orang lain, seperti itu. Tetap saya menginginkan dengan semua guru-guru kami. Terima kasih Bu Yayu atas langkah-langkahnya. Saya masih ada beberapa pertanyaan lagi sehingga saya bertanya kembali. Menurut Bu Yayu, adakah sebuah jadwal atau mungkin tatkala waktu tertentu untuk menyelesaikannya? Dalam hal ini mungkin bisa bentuk ataupun prosedur seperti apa yang Bu Yayu jalankan? Kalau jadwal memang saya paling itu 1 bulan sekali tetap saya melakukan evaluasi mulai dari pembelajaran atau mungkin administrasi sekolah dan juga dengan keuangan sekolah itu 1 bulan sekali saya teliti. Nanti kalau mungkin ada sesuatu yang janggal atau tidak sesuai dengan aturan yang ada, nanti akan saya selesaikan langsung pada saat itu. Nanti kayak jadwal kita bertemu dengan semua guru yang ada, seperti itu. Jadi setiap bulan itu saya tetap mengontrol tentang semua kegiatan yang ada di lembaga saya. Baik Bu Yayu, selanjutnya dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tertentu, adakah faktor-faktor yang mendukung ataupun seseorang yang mempermudah atau membantu Bu Yayu dalam pengambilan keputusan?
Oh tentu saja, kadang kan saya sudah berunding dengan semua rekan guru pendidik di lembaga kami, tapi saya masih bingung harus gimana ya keputusan yang baik. Kadang saya itu juga bertanya dengan kepala sekolah yang dari lembaga lain gitu, saya tanya mungkin dia pernah mengalami masalah seperti saya atau tidak, terus solusinya yang baik itu seperti apa. Kalau memang sampai nggak menemukan solusi yang paling top itu ya di pengawas sekolah. Jadi seperti itu saya konsultasikan di pengawas sekolah bagaimana keputusan yang baik itu. Kadang kan namanya juga orang kan masih bingung mengambil keputusan, sudah tanya tapi kok belum dapat solusi. Ya, akhirnya selain ke kepala sekolah lembaga yang lain juga dari pengawas sekolah seperti itu. Baik Bu, berarti dalam pengambilan keputusan juga perlu ada kolaborasi dengan kepala sekolah lain ataupun pengawas begitu ya Bu ya? Tentu saja, karena kan kita kan juga butuh berbagi pengalaman dengan lembaga lain, walaupun bukan hanya tentang masalah saja, tentang metode pembelajaran atau kegiatan. Saya juga sering sekali meminta kolaborasi, meminta pendapat dari kepala sekolah, karena juga ada paguyuban untuk kepala sekolah. Jadi memang kita juga rutin ada paguyuban kepala sekolah, di situ kita menyampaikan kadang ya keluh kesah juga. Selain itu program-program yang bagus di lembaga itu seperti apa. Jadi semua pendapat, masalah itu semua ada di paguyuban itu. Baik Bu Yayu, saya rasa untuk wawancara kali ini saya sudah menerima banyak ilmu dan pengalaman yang Bu Yayu sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Iya Mbak Wafi, sama-sama. Mau gak Mbak Wafi? Lanjut dulu.